Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nami abdi Fauzia Putri Mahera, abdi di kelas 12F Tilu A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai resensi dari buku berjudul Surat-Surat di Jepang 2 yang ditulis oleh Aji Prosidi, diterbitkan oleh Kiblat Buku Utama pada tahun 2018 dengan berjumlah 175 halaman. Buku ini termasuk kategori non-fiksi sastra Sunda. Jadi, Surat-Surat di Jepang 2 merupakan sebuah karya sastra yang memikat dan inspiratif, menawarkan pembaca sebuah perjalanan mendalam ke dalam kehidupan dan budaya Jepang melalui surat-surat pribadi yang ditulis dengan penuh perasaan dan reflektif. Penulis membawa pembaca pada pengalaman yang kaya akan nuansa dan semangat Jepang. Dalam buku ini, penulis membagikan pengalaman pribadi, pengamatan, dan renungan tentang berbagai aspek kehidupan di Jepang, mulai dari keindahan alam hingga kompleksitas budaya. Surat-Surat di Jepang 2 karya Aji Prosidi merupakan buku kumpulan surat-surat yang ditulis selama tahun 1981 saat pengarang tinggal di Jepang. Buku ini menampilkan kesibukan dari ketulusan Aji Prosidi dalam mengembangkan kehidupan bahasa dan sastra Sunda. Meskipun narasnya mendalikan diri dari jauh ini, mungkin dari sehari-hari pengamatan tentang budaya Jepang, ia juga membandingkan kehidupan di Jepang dengan Indonesia, termasuk perbedaan dalam hal budaya, pendidikan, dan identitas nasional. Buku ini juga menampilkan pentingnya mempertahankan identitas nasional melalui bahasa dan budaya. Dengan Jepang, buku ini juga menunjukkan kemampuan Aji Prosidi dalam membandingkan dan mengeneralisasikan budaya Jepang dengan budaya Indonesia, sehingga memberikan wawasan yang berharga tentang perbedaan dan kesamaan antara kedua negara. Dengan demikian, Surat-Surat di Jepang 2 merupakan karya yang berharga dan patut dibaca bagi siapa saja yang tertarik dengan budaya, identitas nasional, dan pengalaman hidup di luar negeri. Buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca. Setelah membaca buku ini, saya dapat menyimpulkan bahwa buku ini merupakan karya yang sangat berharga dan inspiratif. Buku ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang budaya Jepang dan Indonesia, serta menekankan pentingnya melestarikan identitas nasional yang melalui bahasa dan budaya. Dengan gaya penulisan yang reflektif dan deskriptif, Aji Prosidi membawa pembaca pada pengalaman autentik tentang kehidupan di Jepang dan perbedaan budaya antara Jepang dan Indonesia. Namun, saya merasa bahwa buku ini kurang dalam memberikan analisis yang kritis tentang budaya Jepang di Indonesia. Beberapa bagian terkesan melalui deskriptif ini wawasan yang mendalam tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan kedua negara. Selain itu, gaya penulisan yang santai dan personal mungkin tidak sesuai bagi pembaca yang mencari analisis yang lebih akademis dan sistematis. Nasional. Setelah membaca tulisan-tulisan Aji Prosidi dalam buku ini, saya menyadari betapa pentingnya menjaga melestarikan bahasa daerah, seperti bahasa Sunda. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas, harus warisan budaya yang harus dihargai. Menurunnya minat baca serta penggunanya bahasa Sunda menjadi tanda bahwa kita sedang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan budaya sendiri. Sebagai generasi muda, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk mulai menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, serta lebih aktif membaca dan mengenal karya-karya sastra daerah agar budaya tersebut tidak hilang ditelan zaman. Dengan adanya buku ini, pesan-pesan yang ingin disampaikan Aji Prosidi terutama mengenai pelestarian budaya dan bahasa Sunda dapat diterima dengan baik bagi pembaca yang sadar akan tersebut. Kita untuk kembali menaruh perhatian pada pentingnya pelestarian bahasa ibu. Buku ini sangat layak dibaca oleh siapapun, baik yang berasal dari latar belakang Sunda, mengguyuhkan pemikiran yang mengunggah pentingnya bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya. Sangat menyarankan buku ini untuk para pelajar, mengajar, mahasiswa, dan siapapun itu. Jadi, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.